Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Festri Melani dari kelas 5B Program Studi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 22232900037, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi perencanaan pembelajaran tentang silabus, RPP, Prota, Promes, dan juga tujuan dari perencanaan pembelajaran. Silabus adalah rencana pembelajaran yang menggambarkan tujuan dan metode pengajaran dalam suatu mata pembelajaran atau periode tertentu. Silabus memberikan gambaran umum tentang apa yang akan diajarkan yang diharapkan kepada siswa kita, atau kata lainnya itu adalah kemampuan dasar daripada siswa itu sendiri. Nah, kalau RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang secara mendetail atau secara spesifik dalam langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, kegiatan, dan media penilaian. RPP biasanya disusun untuk setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Nah, apa sih beda silabus dan juga RPP? Silabus itu secara umum dan juga ringkas merupakan dokumen yang berisi ringkasan tentang materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kompetisi yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran. Nah, biasanya silabus itu menjadi acuan bagi setiap guru untuk merancang pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun. Nah, sedangkan RPP itu lebih detail tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satu pertemuan dan beberapa pertemuan. Jadi, bedanya silabus dan RPP, silabus itu umum, sedangkan RPP itu mendetail. Silabus itu untuk 1 tahun, sedangkan RPP untuk setiap pembelajaran. Apa sih Prota dan Promes? Prota merupakan rencana pembelajaran untuk 1 tahun ajaran. Prota berisi tentang tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, dan alokasi waktu untuk setiap materi. Sedangkan Promes merupakan rencana pembelajaran untuk 1 semester. Promes lebih rinci dibandingkan Prota, mencakup jadwal pembelajaran, metode pengajaran, dan juga evaluasi yang akan dilakukan selama 1 semester tersebut. Nah, Prota itu adalah program tahunan, sedangkan Promes itu adalah program semester yang ada di sekolah. Apa tujuan pembuatan Prota dan Promes di sekolah? Yang pertama adalah koordinasi, memfasilitasi antara hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, sesuai dengan keselarasan materi yang diajarkan. Yang kedua adalah pengelolaan waktu, membantu dalam pengaturan waktu pengajaran agar semua materi yang disampaikan berjalan dengan efektif. Yang ketiga adalah evaluasi, menjadi acuan untuk mengevaluasi pencapaian siswa dan efektivitas proses pembelajaran. 3. Tujuan perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah pengembangan moral dan karakter. Tujuan ini berfokus pada pembentukan sikap, nilai, dan etika peserta didik. Dengan pendidikan yang menekankan pada pengembangan karakter, diharapkan siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat. Contohnya, misalkan di dalam kelas kita mengadakan sebuah debat tentang isu sosial. Nah, di sana semua siswa akan didorong untuk berpikir kritis tentang moralitas. Yang kedua adalah kontekstualisasi pembelajaran. Tujuan ini bertujuan untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata atau lingkungan sekitar siswa. Contohnya dalam bahasa Indonesia tentang materi novel dan juga tentang materi fiksi dan non-fiksi. Nah, di sana seorang guru tidak bisa hanya menjelaskan dengan verbal saja, tetapi seorang guru harus membawa sebuah objek yang bisa dilihat dan diingat oleh siswanya, yang mana fiksi dan bukan fiksi. Yang ketiga adalah pengembangan literasi digital. Di era digital, kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi informasi sangat penting. Kenapa penting? Karena tujuan utamanya itu adalah membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan informasi secara kritis dan efektif. Contohnya, ketika tujuan ini contohnya adalah ketika seorang siswa itu dapat mengambil informasi dari media sosial tentang isu sosial yang bisa dijadikan sebuah bahan atau sebuah masalah yang harus diteliti oleh siswa-siswanya untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai materi silabus, RPP, Prota, Promes, dan juga tujuan dari perencanaan pembelajaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan dan juga kurang dimengerti oleh teman-teman, bisa hubungi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.